pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, malam ini kita bertemu dengan tokoh PGRI. Beliau adalah wakil sekjen PGRI, pengurus besar PGRI maksud saya. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MD. Dan tentu saja kita akan membahas mengenai isu aktual, yaitu mengenai bagaimana nasib seorang guru ketika menegakkan pendidikan karakter sehingga dia menderita fisik karena ditembak pakai ketapel. Wah, luar biasa ini, oleh orang tua siswa yang ditegur karena merokok. Dan tentu saja saudara, kalau video ini sampai ke laptop Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Dan tentu saja klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel Suyanto.id bermanfaat buat Anda. Dan channel ini didesain untuk amar ma'ruf media sosial, tempatnya orang-orang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah agak lama kita hampir sebulan, Prof, kita tidak bersua di dunia maya. Berkomunikasinya kalau ada masalah. Siap. Memang kita ingin membantu memecahkan masalah, terutama yang dihadapi oleh guru, dan komitmen PGRI saya kira memang begitu. Nah, gimana Pak Dudung? Berita yang sangat memilukan bahwa seorang guru olahraga di SMA ditembak pakai ketapel, dan saya merasakan bahwa betapa pedih perasaan kita hal itu terjadi. Pak Dudung? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof, dan terima kasih bisa belajar kembali bersama Prof di Suyanto.id. Ini saya pikir channel yang sangat memberikan pencerahan buat kita semuanya, dan ini mencerdaskan kita semuanya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan lebih beradab, Prof. Amin. Amin. Begini, Prof, pengurus besar melalui pengurus PGRI Provinsi Bengkulu dan PGRI Kabupaten Rejang Lebong sudah menyampaikan pernyataan sikap bahwa pengurus besar melalui pengurus PGRI Provinsi Bengkulu dan PGRI Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan sebuah pernyataan yang sikap yang sangat keji, melakukan sebuah tindakan yang sangat kriminal, bahwa seorang guru diketepel oleh wali murid. Ini saya pikir tindakan yang sangat biadab. Kami semuanya mengecam, pengurus besar juga mengecam, dan prihatin atas terjadinya seperti ini. Mengapa terjadi seperti ini? Ya, memang ada hal-hal yang di luar dugaan dan di luar pemikiran kita semua, karena persoalannya sebetulnya sangat sederhana, Prof. Guru olahraga di salah satu SMA di Rejang Lebong ini ingin menegakkan disiplin di sekolah melalui pengembangan karakter yang menjadi aturan di sekolah, tapi saat melakukan penegakan resikonya sangat luar biasa. Sampai hari ini beliau di rumah sakit dan mengalami kebutaan, Prof. Saya juga sangat prihatin, mudah-mudahan ini segera diselesaikan, dan PGRI juga menuntut baik dari Provinsi, Kabupaten Rejang Lebong, maupun pengurus besar harus segera ditangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Karena begini, Prof, menurut pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa pemerintah daerah dan organisasi profesi atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Ini, Prof. Jadi mulai dari pemerintah, berarti pemerintah pusat, Prof, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, organisasi profesi dan satuan pendidikan harus dan wajib melindungi
para guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Bahkan di Ya, pasal 14, Prof, ini lebih rinci lagi, ada 9 hak yang harus diterima. Poin 7 yang akan saya bacakan dan akan saya sampaikan. Guru berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Tentunya ini semua ya jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Tapi nyatanya hari ini terjadi seperti ini, dan mudah-mudahan Prof kami berdoa supaya tidak terjadi dan terulang kembali. ya, Mohon kepada para orang tua untuk ketika ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, tinggal sampaikan kepada sekolah, saya yakin sekolah akan mengakomodir persoalan ini dan segera diselesaikan. Jangan main hakim sendiri, ya. sehingga aset guru yang luar biasa ini menjadi keprihatinan buat kita sampai terjadi pada salah seorang guru yang ingin mencerahkan anak-anaknya, membiasakan anak-anaknya untuk bersikap baik, Prof. Begitu, Prof. Ya, dan ini kan tidak sekali ini saja, sudah berkali-kali Pak Dudung. Dulu pernah, Betul. bahkan orang tuanya itu akhirnya diboikot oleh sekolah ya, ketika Hmm. melakukan kriminalisasi fisik terhadap guru. Nah, ini kan mestinya masyarakat itu belajar, karena kalau nggak belajar, nggak menyerahkan anaknya untuk dididik secara profesional, bahaya menurut saya Pak Dudung. Kalau saya Ya, kalau saja guru melakukan pembiaran, misalnya saja melakukan pembiaran, ini kan luar biasa kerugian terhadap siswa, orang tua, dan bahkan kepada negara. Misalkan terserahlah murid mau jempualitan, mau nggak sopan, mau nggak disiplin, dibiarkan saja. Yang penting guru mengajar, didengar terserah, nggak terserah. Kalau terjadi seperti itu kan bahaya Pak Dudung. Gimana? betul. Ya, Ya, artinya sekolah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan fungsi pendidikan, Prof. ya, tuh. Fungsi pendidikan itu ada 3, Prof, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau Hmm. tidak salah, yang pertama adalah, mohon dikoreksi, Prof, nanti. Yang pertama adalah bagaimana pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan kompetensi Hmm. akademis dan non-akademis peserta didik. Ya, ya. Oke, ini proses berjalan di intra ko, ya. Hmm. Bisa jadi terjadi di intra atau di ko, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa fungsi dari pendidikan itu adalah bagaimana sekolah, para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bagaimana mengembangkan karakter peserta didik. Ini yang terjadi di SMA, salah satu SMA di Rejang Lebong. Guru olahraga mendapati seorang siswa yang sedang merokok. Jadi langsung sikap gurunya itu muncul, Prof. Menegur, mengingatkan siswa Hmm. untuk tidak merokok di sekolah. Nah, si siswa itu lapor ke orang tuanya. Hmm. Nah, orang tuanya malah datang sekolah dengan cara melukai guru dan bahkan bukan melukai lagi, ini sudah tindakan kriminal, Prof. Tidak Ya, bisa ya. diampuni. Dan yang ketiga adalah ketika fungsi yang pertama, yang kedua bisa berjalan dengan baik di sekolah, akhirnya apa? Fungsi pendidikan berjalan untuk ke Ya. depan, membangun peradaban bangsa yang lebih bermartabat dan lebih baik. Nah, sejatinya pendidikan ini dimengerti, dipahami oleh orang tua, oleh siswa, oleh para guru, dan oleh para kepala sekolah, sehingga terbentuk sinergi bahwa memang sekolah, trimitra pendidikan itu harus sinergi. Ya. Sekolah, rumah, atau keluarga, dan masyarakat. Ya. Ini PGRI sedang mendorong ini, karena belum optimalnya bagaimana negara atau pemerintah mendorong supaya pendidikan keluarga berfungsi dengan baik, Prof. Ya, 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 ya. Saya sepakat. Itu betul Pak Dudung. Amanat undang-undang yang seperti itu, terutama pendidikan karakter non akademik itu sangat penting. Bagaimanapun hebatnya orang, kalau karakternya jelek, saya kira itu nggak laku dalam masyarakat. Kita tidak memiliki siswa yang memiliki karakter yang disiplin, santun, empati, kemudian menjadi petarung terhadap Ya, betul. capaian pencapaian prestasi dan sebagainya. Pendek kata mereka harus punya performance karakter dan juga moral karakter saya kira. Nah, Pak Dudung, ini kan hal-hal yang seperti ini saya kira ke depan masyarakat, sekolah dan orang tua ini duduk bareng untuk memberikan penjelasan terhadap jika seandainya seorang guru menghukum murid.
saya kira kok sudah ada fatwa dari Mahkamah Agung kalau nggak keliru Pak Dudung. Dulu kan Ya, menerangi sehingga mencemaskan, sehingga Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa guru itu tidak bisa dituntut oleh orang tua ketika memberikan hukuman yang bersifat mendidik. Pak Dudung pernah dengar nggak? Saya rasa ada itu ya Pak Dudung. Gimana? ya, saya sepakat Prof, itu salah satu pasal, Ya. pasal 30 berapa saya lupa, pasal 30, nanti saya cek, bahwa guru dalam tugas keprofesionalannya boleh memberikan hukuman kepada para peserta didik atau para siswa. Hmm. Ini dilindungi oleh undang-undang. Apa hukuman, tindakan, tetapi itu tadi, hukuman tindakan yang sifatnya edukatif. Bahkan ini sudah kita menangkan di Mahkamah Konstitusi. Artinya ketika guru dalam kelas melakukan sebuah konsep tindakan yang mendukung dalam tugas keprofesionalannya, itu boleh, asal tidak menyakiti fisik yang berlebihan yang akan membuat anak atau peserta didik itu eh, rusak fisiknya dan seterusnya. Dan saya meyakini guru-guru di dalam kelas itu pasti memberikan sebuah proses pendidikan, hukuman yang sifatnya mendidik, Prof. Ya. Jadi bagi kami yang paling penting adalah satu, kami sudah melakukan PGRI ini, Prof, sudah melakukan MOU dengan Kapolri, PBPGRI. Nah, kami berharap pengurus provinsi segera melakukan sebuah MOU atau sounding MOU Polri dengan PBPGRI dengan provinsi Kapolda. Begitu juga kabupaten kota, sehingga ada sinergi antara kepolisian kemudian PGRI dalam perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Prof. Alhamdulillah kami sudah melakukan itu. Ya, dan Pak Dudung, peristiwa ini kan bukan perdata, ini bukan delik aduan, ini pidana. Sehingga dilaporkan atau tidak dilaporkan, penegak hukum harus berjalan mencari orang yang menembak dengan ketabel itu kan dimintai pertanggungjawaban. Saya kira penting itu, Pak Dudung. Ya, sangat penting ini, Prof. Ini sebagai sebuah pencegahan untuk tidak terjadi berikutnya, Prof. Karena kami tidak ingin guru-guru kita yang sekarang masih kekurangan berkurang. Ya, Pak Dudung, saya kira kita sudah bincang-bincang cukup lumayan, dan ini mudah-mudahan mencerahkan bagi para guru kita dan juga bagi para orang tua, di mana proses pendidikan harus berjalan bersinergi antara pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Begitulah, saudara-saudara, kita ketemu lagi, Pak Dudung, ketemu lagi untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan, dan tentu saja kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sempat hilang, Prof, ya?